Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Septiana, NIM 18105110118 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dengan judul Hubungan atau Keterkaitan Teori Struktural Fungsional dan Teori Integrasi dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19. Yang pertama, membahas teori struktural fungsional. Nah, struktur merupakan sesuatu atau sebuah kejadian yang kontemporer. Nah, kejadian kontemporer ini seperti apa? Yaitu sesuatu yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Kemudian, struktur tidak selalu terpampang dengan nyata. Contohnya, struktur yang terjadi pada fenomena sosial. Nah, contohnya fenomena saat ini yaitu pandemi COVID-19. Kita tidak bisa melihat strukturnya yang mana saja, soalnya struktur itu akan berbeda-beda di setiap sistemnya. Dalam setiap struktur itu selalu ada fungsinya dan waktunya. Setiap kejadian akan berbeda struktur, terdapat fungsi yang berbeda di setiap sistem. Jadi, sistem merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi. Kemudian, Parson membagi sistem dalam 4 kesatuan. Yang pertama, adaptation, yaitu sebuah sistem yang harus menanggulangi atau menyesuaikan sistem dengan lingkungannya. Yang kedua, goal attainment, yaitu sebuah pencapaian tujuan dari sistem tersebut. 3. Integration, yaitu sistem yang bertemu atau bergesekan dengan sistem lain. 4. Latency atau latent pattern maintenance, yaitu mempertahankan pola sistem agar tercapai suatu sistem tersebut. Yang keempat, ada teori integrasi Emil Durkheim. Nah, berdasarkan penjelasan Pak Baktiawan beberapa hari lalu bahwa teori integrasi ini bermuasal dari fenomena atau fakta sosial yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana itu pada saat itu terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan yang mengakibatkan banyak warga negara yang melakukan bunuh diri. Nah, kenapa kok teori integrasi ini dikaitkan dengan fakta tersebut atau fenomena tersebut? Nah, bisa kita lihat dari satu fakta sosial, yaitu krisis ekonomi atau krisis pangan bisa berdampak atau berintegrasi atau terintegrasi dengan sistem lain, yaitu fakta bahwa banyak orang yang melakukan bunuh diri. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa fakta sosialnya masalah ekonomi itu dapat berdampak atau terintegrasi dengan fakta sosial lainnya. Nah, sehingga teori integrasi ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, fakta sosial. Merupakan sebuah fenomena atau realitas yang terjadi di suatu sistem yang menimbulkan mobilisasi massa. Nah, mobilisasi itu seperti apa dampaknya? Bisa dijelaskan di fakta sosial mekanik, yaitu realitas yang terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan sistem. Fakta sosial organik, yaitu realitas dari kebiasaan yang ditimbulkan oleh tekanan atau fakta sosial mekanik. Yang keempat, evolusi sosial, yaitu perubahan sosial yang bersifat besar menyangkut suatu kebiasaan. Nah, yang kemudian mengaitkan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini dengan teori struktural fungsional. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini pasti berdampak pada segala aspek sosial, baik pada segi ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Nah, dampak tersebut itu menyebabkan fenomena fakta sosial yang terjadi. Nah, dampak tersebut itu merupakan sebuah struktur di mana dari berbagai dampak memiliki fungsi yang berbeda-beda atau fungsional yang berbeda-beda. Kemudian bisa dikaitkan dengan yang pertama, adaptation. Nah, dengan adanya pandemi ini, pemerintah harus bisa menyesuaikan
kebijakan apa yang dikeluarkan untuk mengatasi COVID-19 ini. Contohnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular sehingga kita tidak bisa berkumpul-kumpul atau berkerumun atau bertemu di tempat yang ramai, maka adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini diharapkan bisa memutus rantai penularan COVID-19. Selain itu, di sektor pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan sekolah online atau kuliah online. Di sektor ekonomi atau perusahaan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan work from home. Yang kedua, goal attainment, yaitu pencapaian tujuan. Contohnya ada visi, misi, ADART, dan indikator pencapaian. Nah, tentunya kebijakan pemerintah ini memiliki visi. Pastinya visinya atau cita-citanya yaitu terputusnya rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Nah, agar visi tersebut tercapai, maka perlu adanya misi atau tindakan yang dilakukan, ya seperti tadi dikeluarkannya kebijakan PSBB, dilarang keluar rumah, harus memakai masker, sekolah online, work from home, dan sebagainya. Kemudian ada integrasi, yaitu saling terkait dengan sistem lain. Integrasi saling terkait dengan sistem lain. Contohnya pandemi ini berdampak, pandemi ini kan merupakan sistem kesehatan, tapi bisa berdampak ke sistem-sistem lain kayak ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan lainnya. Nah, masing-masing sistem ini saling terkait dengan dampaknya. Nah, adanya PSBB ini juga bisa terintegrasi atau berdampak pada sistem perekonomian Indonesia yang beberapa waktu lalu hampir mengalami penurunan. Yang keempat, latensi, yaitu mempertahankan pola. Contohnya ada undang-undang, peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Nah, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini tentunya harus dipertahankan dengan pola tertentu, yaitu contoh dikeluarkannya undang-undang, peraturan. Nah, ini ada contoh Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, kita juga bisa mempertahankan pola untuk mencapai goal attainment, yaitu pemutusan rantai virus corona dengan tidak pergi ke tempat-tempat ramai, kalau keluar pakai masker, hidup bersih, dan stay di rumah saja. Yang terakhir, keterkaitan kebijakan pemerintah dengan teori integrasi. Nah, yang pertama, fakta sosial. Contohnya, pandemi ini merupakan fakta sosial yang terjadi saat ini di dunia. Hampir negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami dampak pandemi ini. Nah, fakta sosial ini akan terintegrasi dengan sistem lain atau fakta-fakta lain yang menghasilkan fakta sosial lainnya. Nah, kedua, fakta sosial mekanik. Karena pandemi ini menyebabkan halayak masyarakat atau setiap orang itu mengalami tekanan psikis pada diri sendiri. Pemerintah juga sudah menghimbau jika keluar jangan lupa menggunakan masker, sering mencuci tangan, atau membawa hand sanitizer. Nah, mau tidak mau, masyarakat itu harus melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan fakta sosial mekanik, bahwa seseorang itu mendapatkan tekanan dari lingkungan sistem. Nah, akibat dari tekanan lingkungan sistem tersebut, maka akan mengakibatkan fakta sosial organik, yaitu suatu kebiasaan. Nah, saat ini menggunakan masker itu sudah menjadi kebiasaan ketika kita pergi kemana-mana, tanpa harus dibilangi sebelum, kalau keluar pakai masker, tanpa harus begitu, kita sudah kebiasaan. Contohnya lagi saat ini, contohnya di kalangan artis-artis itu masker menjadi tren tersendiri dengan masker yang unik, yang keren-keren. Nah, yang terakhir, evolusi sosial, yaitu perubahan sosial yang terjadi besar-besaran, hampir 180 derajat terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat. Mulai dari aktivitas yang tidak seperti biasanya atau dikatakan 3 bulan lalu itu seperti masa abnormal. Nah, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal, di mana kita hidup seperti
dulu lagi, tetapi berdampingan dengan virus corona dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.